Pernah kepikiran gak sih kalau bersih itu ternyata lebih dari sekedar bebas kuman? Nah, dalam Islam ada konsep yang namanya tohara, atau bisa kita sebut seni bersuci. Ini bukan cuma soal cuci tangan biasa loh, ini adalah fondasi yang menyentuh kesehatan, martabat kita sebagai manusia, dan bahkan jadi penentu sah atau tidaknya ibadah kita. Pertanyaan ini benar-benar bikin kita mikir ya kan? Coba kita lihat kebersihan dari kacamata yang beda. Bukan lagi rutinitas biasa, tapi sebuah ritual yang nyambungin kita dengan sesuatu yang lebih besar. Sebuah cara untuk mempersiapkan diri lahir dan batin. Nah, inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, perjalanan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari makna suci itu sendiri, terus kita bedain antara kotoran fisik yang disebut najis sama kondisi ritual yang disebut hadas. Abis itu kita bakal lihat gimana cara prakteknya, dan di akhir kita gali hikmah di balik itu semua. Siap? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih bersuci ini penting banget dalam Islam? Jawabannya, ini bukan sekedar aturan tambahan, tapi ini adalah prinsip intinya. Al-Quran sendiri menegaskan kalau kebersihan itu syarat mutlak sebelum kita menghadap Sang Pencipta. Coba bayangin, ini tuh kayak kita mau siap-siap buat ketemu orang yang paling kita hormati. Pasti kita mau tampil dalam kondisi terbaik kan? Nah, ini lebih dari itu. Ini bukan cuma soal jaga kesehatan, tapi juga cara kita menunjukkan rasa hormat dan kesiapan buat terhubung secara spiritual. Sekarang kita masuk ke istilah kunci yang pertama, najis. Sederhananya, ini adalah jawaban untuk pertanyaan, sebenarnya apa sih yang harus kita bersihkan secara fisik? Jadi najis itu simpel banget. Dia adalah kotoran fisik yang bisa kita lihat, cium, atau rasain. Anggap aja kayak noda lumpur di celana, atau tumpahan minuman di tangan kita. Sesuatu yang nyata, kelihatan, dan harus dibersihkan. Nah, ini dia poin yang paling penting dan sering bikin bingung. Jadi, yuk kita fokus sebentar. Kita harus bisa bedain antara najis dan hadas. Ingat ya, najis itu zat fisik yang nempel di badan atau pakaian kita. Sementara hadas itu sebuah status atau kondisi ritual yang ada di dalam diri kita. Jadi bisa aja kamu baru selesai mandi, udah wangi, udah bersih, tapi secara ritual masih dalam kondisi hadas. Yang menariknya lagi, Islam itu mengkategorikan najis jadi 3 tingkatan. Ada najis ringan, contohnya air kencing bayi laki-laki yang cuma minum ASI, ini cukup dipercikin air aja. Terus ada najis sedang, ini yang paling umum, yang harus dicuci sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Dan terakhir ada najis berat, contohnya dari anjing atau babi, yang butuh prosedur khusus, dibasuh 7 kali, dan salah satunya harus pakai tanah. Detail banget ya? Ini nunjukin betapa cermatnya ajaran ini. Oke, urusan kotoran fisik alias najis tadi udah beres. Sekarang kita pindah ke konsep yang lebih abstrak, yaitu hadas atau kondisi ritual. Ingat, hadas itu bukan kotoran. Anggap aja ini kayak status spiritual kita lagi offline. Mirip-mirip lah kayak sesi login di akun online kamu yang tiba-tiba habis waktunya. Nah, buat bisa interaksi lagi, dalam hal ini beribadah, kamu perlu login ulang lewat ritual penyucian. Badan boleh bersih kinclong, tapi status spiritualnya perlu diaktifin lagi. Kondisi hadas ini ada 2 macam. Ada hadas kecil yang penyebabnya hal-hal wajar sehari-hari, kayak ke toilet, buang angin, atau tidur pules. Terus ada hadas besar, yang penyebabnya adalah peristiwa-peristiwa khusus, seperti menstruasi, nifas, atau setelah berhubungan suami istri. Nah, cara mengaktifkan kembali status sucinya juga beda-beda. Oke, kita udah tahu apa itu najis dan hadas, dan kenapa kita harus suci. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian gimana caranya? Gimana sih cara kita mengubah status dari hadas kembali jadi suci? Nah, untuk login ulang dari hadas kecil, caranya adalah dengan wudhu. Ini bukan sekedar cuci-cuci biasa ya, tapi serangkaian basuhan yang penuh kesadaran. Ada 6 langkah utamanya, mulai dari niat di dalam hati, terus basuh wajah, kedua tangan sampai siku, usap sebagian kepala, basuh kaki sampai mata kaki, dan kuncinya, semua ini harus dilakukan secara berurutan atau tertib. Kalau untuk hadas besar, ritualnya lebih total, yaitu mandi wajib atau mandi besar. Prinsipnya sebenarnya simpel, tapi fundamental banget. Pertama, niat yang tulus untuk bersuci. Kedua, pastikan air yang suci itu merata ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tanpa ada satu bagian pun yang kelewat. Tapi, gimana ceritanya kalau lagi nggak ada air? Disinilah Islam menunjukkan betapa fleksibelnya ajarannya.
Ada solusi yang namanya tayamum atau penyucian kering. Ini jadi bukti kalau esensinya itu bukan soal basa-basahan, tapi soal kesiapan spiritual kita untuk menghadap Tuhan. Tapi, eits, tunggu dulu. Tayamum ini nggak bisa sembarangan dilakuin. Ini adalah sebuah keringanan yang cuma berlaku di kondisi darurat. Pas air susah banget ditemuin, atau kalau pakai air malah bikin sakit, atau ada bahaya. Fungsinya pun spesifik, cuma buat menghilangkan hadas, bukan najis fisik, dan hanya sah untuk 1 kali ibadah wajib. Setelah kita lihat semua tata caranya, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih sebenarnya tujuan dibalik ini semua? Apa hikmah atau kebijaksanaan yang bisa kita petik? Ternyata, hikmahnya itu berlapis-lapis. Yang pertama, soal martabat. Menjaga kebersihan itu cara kita menghormati tubuh kita sebagai anugerah. Terus, yang paling jelas, ada manfaat kesehatan. Praktik-praktik ini jadi benteng pertahanan pertama dari banyak penyakit. Dan pada akhirnya, ini semua membentuk sebuah gaya hidup yang lebih disiplin dan higienis. Dan sekarang, coba lihat angka ini. Nabi Muhammad itu mencontohkan wudu hanya dengan sekitar 1 liter air. 1 liter, bayangin, di tengah ritual yang identik dengan air, justru ada pelajaran mendalam tentang hemat dan konservasi. Ini pesan yang kuat banget buat melawan sifat boros atau israf dan sangat relevan sampai sekarang. Ternyata, menjadi suci itu nggak berarti harus boros air. Semua ini pada akhirnya mengerucut ke satu konsep yang indah banget, tawazun atau keseimbangan. Jadi, bersuci itu adalah ibadah vertikal, hubungan kita sama Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan, ini juga ibadah horizontal, tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan diri, dan dengan gak boros air, kita juga menjaga kelestarian planet ini buat semua makhluk. Pada akhirnya, praktek kuno ini ninggalin kita sebuah renungan modern. Di saat dunia kita lagi menghadapi krisis air, gimana ya kalau kearifan tentang bersuci ini yang ngajarin kita soal kesadaran dan rasa hormat pada setiap tetes air bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk membangun kembali hubungan yang lebih baik dengan sumber daya paling berharga di planet kita. Coba kita pikirkan sama-sama.